Jadi jangan pernah heran bila ada orang yang terbiasa dengan kebohongan demi kebohongan, bahkan kebohongan tersebut merupakan kejujuran bagi dirinya. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, selaku khotib saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah semuanya, marilah kita terus berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan menjauhi sifat berbohong. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Waspadalah terhadap berbohong, karena berbohong menggiring kepada keburukan dan keburukan menjerumuskan ke neraka. Pertanyaannya sekarang ialah, kenapa orang itu bisa berbohong? Kasus yang paling sering adalah ketika orang tersebut dalam keadaan kepepet, ia akan berbohong. Tapi sebenarnya banyak alasan lain yang diakui oleh sebagian besar orang sebagai alasannya berbohong. Seperti dia tidak mau menyakiti perasaan orang lain, atau ingin mengendalikan situasi, atau hanya ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Padahal apapun alasannya seseorang melakukan kebohongan, dia harus hati-hati. Mengapa tetap harus berhati-hati? Karena orang tersebut nantinya bisa menciptakan kebohongan-kebohongan berantai. Contoh sederhana ialah, selesai sholat Jum'ah, kita ngobrol sama teman. Teman bertanya, "Kamu sudah makan belum?" Kita menjawab, "Sudah kok," padahal kita belum makan. Teman bertanya lagi, "Makan di mana tadi?" Kita menjawab, "Makan di warung depan rumah." Kita sudah bohong 2 kali. Teman tanya lagi, "Makan apa tadi?" Kita menjawab, "Sayur sop." Kita sudah 3 kali bohong. Teman nanya lagi, "Besok aku nitip dong sayur sopnya." Kita dalam hati bilang, "Mau beli di mana sayur sopnya? Wong semuanya tadi bohong." Tapi biar gak ketahuan bohongnya, kita menjawab, "Iya deh, gak apa-apa, insya Allah besok saya belikan." Terus teman bilang lagi, "Tadinya saya ingin traktir, tapi karena kamu sudah makan, gak jadi deh, saya sendiri saja yang makan." Coba dari awal jujur, tidak berbohong, kan kita bisa dapat traktiran dan gak susah untuk nyarikan sayur sop buat besok. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, ada pepatah berkata, sekali Anda berbohong, maka Anda harus menyiapkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Harus diakui juga kebohongan bisa menjadi candu, apalagi bila kebohongan itu dapat pujian dan respon yang positif. Kenapa berbohong itu bisa menjadi candu? Para ahli mengatakan bahwa kebiasaan berbohong tergantung dengan respon otak seorang manusia. Jika seorang berbohong, maka bagian otak yang paling aktif dan bekerja ketika itu adalah otak yang namanya amigdala. Amigdala merupakan area otak yang berperan paling penting untuk mengatur emosi, perilaku, serta motivasi seseorang. Pada saat orang berbohong pertama kali, maka otak amigdala akan menolak perilaku yang kita lakukan itu dengan menimbulkan respon emosi. Respon emosi ini dapat berupa rasa takut yang muncul ketika pertama kali berbohong. Ketika kita berbohong, berbagai fungsi tubuh akan berubah, seperti detak jantung makin cepat, berkeringat makin banyak, bahkan hingga gemetaran. Namun saat tidak terjadi hal-hal buruk, padahal kita sudah berbohong, maka amigdala akan menerima perilaku tersebut dan kemudian tidak lagi mengeluarkan respon emosi yang sama. Artinya, otak kita mulai beradaptasi dengan kebohongan yang kita lakukan. Di awal kita melakukan kebohongan, otak kita menolak perilaku tersebut dengan membuat respon emosi karena takut bila kebohongan kita ketahuan.
Namun jika kita melakukan kebohongan berkali-kali, maka otak justru beradaptasi dengan kebohongan tersebut. Otak akan mengira bahwa tidak masalah melakukan kebohongan, sehingga lama-kelamaan tidak ada lagi respon tubuh ketika kita berbohong. Selain itu, hal tersebut menandakan bahwa respon emosi terhadap kebohongan kian berkurang. Pada akhirnya berbohong menjadi sebuah kebiasaan dan kemudian menjadi pembohong yang profesional. Jadi jangan pernah heran bila ada orang yang terbiasa dengan kebohongan demi kebohongan, bahkan kebohongan tersebut merupakan kejujuran bagi dirinya. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah. Wailul lillazi yuhaddisu fayakzibu. Celakalah bagi orang yang berbicara namun berbohong. Masih banyak yang menganggap bahwa kebohongan kecil tidak berpengaruh apa-apa. Padahal satu kebohongan kecil itulah yang membuka jalan bagi manusia untuk melakukan kebohongan-kebohongan besar. Kita harus ingat, berbohong merupakan salah satu tanda-tanda kemunafikan. Ayatul munafiqi salasun. Iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Kebohongan adalah induk dari berbagai dosa. Kebohongan adalah sumber dari berbagai macam dosa-dosa lainnya. Mari jamaah semua kita berusaha untuk selalu berbicara jujur apa adanya. Jangan sampai tergoda untuk berbohong meski hanya terkesan sepele. Karena itu lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan. Setiap orang memang memiliki hak untuk berbohong, tapi kalau sudah tidak dipercaya lagi dan mulai dijauhi, jangan pernah menyesal dan jangan salahkan siapa-siapa, karena itu imbalan bagi orang yang berbohong. Mari kita tingkatkan takwa dengan selalu berkata jujur. Jika tidak, mari kita katakan tidak. Jika iya, mari kita katakan iya. Sesungguhnya kejujuran melahirkan keberkahan dan kebaikan pada pelakunya. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Semoga Allah selalu membimbing kita agar istiqomah berkata jujur. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang dapat khotib sampaikan. Mohon maaf segala kekhilafan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.